Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih dengan Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Kuyang Kalimantan bagian 3. Cerita ini ditulis oleh Rizka AS. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar mingkurengang kala karena marti siwi. Akhirnya aku sedikit bernafas lega saat melihat Nisa sudah tertidur lagi. Karena perut yang sudah amat lapar, akhirnya aku menyelesaikan membaca mantra. Setelah membaca semua mantra, badanku bergetar hebat dan juga kejang-kejang. Apakah ini proses dari pergantian wujudku? Dan persekian detik kemudian, pluk, badanku terkoyak ke lantai. Sedangkan kepalaku beserta ususku melayang ke udara. Agar Nisa tidak curiga, aku menutupi badanku dengan selimut supaya tetap aman, karena kata ibu, kalau badanku sampai ketahuan dan diapa-apakan, aku tidak bisa kembali lagi ke badanku. Dengan buru-buru aku langsung terbang ke arah ventilasi jendela. Aneh, mengapa aku bisa masuk? Padahal aku sangat besar. Saat aku sudah di luar, aku bersembunyi di dekat pohon-pohon yang rindang. Hidungku seperti mengendus sesuatu. Apakah ini feeling sebagai jelmaan kuyang? Sungguh sangat tajam. Akhirnya aku mengikuti bau yang entah berasal dari mana itu. Dengan melesat aku langsung sampai di rumah salah satu warga. Dan ternyata sedang ada yang melahirkan di dalamnya. Dengan peluh yang bercucuran, aku mencoba memantaunya sejauh mungkin, takut jika ada yang melihatku. Karena di kampung ini masih jarang ada bidan, jadi ibu hamil melahirkan dibantu oleh paraji. Wangi semerbak tercium saat aku mendengar suara bayi menangis. Aku bingung mengapa hidungku menjadi sangat sensitif akan bau. Beberapa waktu aku masih memantaunya. Di rumah itu ada beberapa warga yang berjaga. Aku tidak boleh gegabah. 10 menit berlalu, seorang lelaki parubaya keluar dari pintu dapur. Dia membawa kendi kecil yang kuyakini itu adalah ari-ari bayi yang akan dikuburkan. Seperti tersedot magnet, aku sudah tidak tahan saat melihat segumpal ari-ari yang lelaki itu buka dari kendi. Lidahku menjulur, air liurku menetes. Sedangkan badanku aku kepak-kepakan di udara, ingin rasanya langsung melesat ke sana. Bagaimana caranya aku bisa mengambil ari-ari itu sebelum dikuburkan? Dengan keberanian yang memburu, aku melayang mendekati arah bapak-bapak itu yang sedang berjaga di depan rumah ibu yang melahirkan itu. Terlihat oleh mereka aku seperti bola api yang melayang-layang di udara. Aku mencoba mengecoh perhatian mereka, sampai akhirnya mereka meneriakiku. Kuyang! Kuyang! Ada kuyang! Perhatian lelaki yang mau mengubur ari-ari pun terpancing. Dia langsung menghampiri bapak-bapak di depan dan meninggalkan kendinya itu begitu saja. Memang bodoh dan juga ceroboh. Mereka terlalu khawatir dengan keselamatan bayi dan ibunya, sampai-sampai mereka melupakan ari-ari yang sangat berharga untukku. Tapi memang itulah yang aku inginkan. Entah mengapa pikiran jahat seakan menguasaiku. Mereka riuh memanggil-manggil nama kuyang dan juga membunyikan lonceng pertanda ada jelmaan kuyang. Warga lain pun berbondong-bondong keluar dari rumahnya. Aku harus bergerak cepat sebelum ketahuan. Akhirnya aku melesat sekencang mungkin dari depan rumah langsung menuju ke belakang lewat atas genteng. Mereka tidak sempat mengejarku
Aku meraih kendi yang berisikan ari-ari lezat itu, lalu membawanya terbang melesat sejauh mungkin, tanpa memperdulikan orang-orang di bawah yang terus mencoba mengejarku. Tapi tetap ada beberapa warga yang berusaha mengejarku. Karena merasa nyawaku taruhannya, akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke tepi sungai, jauh di dalam hutan belantara. Mereka tidak akan berani mengejarku, sebab hutan ini cukup terkenal angker. Setelah sampai di tepi sungai, aku langsung melemparkan kendi sampai pecah. Terkoyaklah gumpalan darah di bawahnya. Dengan nafas yang memburu, aku langsung memakannya. Tidak terasa enak ataupun jijik. Ini begitu nikmat, seperti layaknya daging sapi. Setelah ari-ari sudah masuk semua ke dalam perutku, aku hendak pergi langsung. Namun baru saja aku akan terbang, malah ada yang melempar kepalaku dengan batu kerikil. "Hei, siapa di sana?" ucapku geram. Tiba-tiba dari semak belukar keluar sesosok laki-laki tinggi besar. Badannya semua dipenuhi bulu dan rambut yang sangat gimbal. Aku tahu itu adalah makhluk genderuwo. Tapi anehnya aku tidak merasa takut sedikit pun. Sedang apa kamu di sini, jelmaan kuyang? Tanyanya sambil tertawa menggelegar. "Jangan ikut campur urusanku dan jangan menghalangi aku pergi, atau akan aku makan juga kamu." Ancamku yang berhasil membuatnya terdiam lalu menghilang. Rupanya aku semenakutkan itu sekarang, sampai sosok menyeramkan sepertinya pun takut kepadaku. Namun ada untungnya juga. Sebelum keluar dari hutan, aku melihat sekeliling dulu sambil bersembunyi di dalam dahan-dahan pohon. Setelah dirasa aman, aku langsung melesat menuju kosan Nisa. Takut jika dia terbangun dan melihat badanku yang tanpa kepala. Setelah sampai kosan, aku langsung masuk lewat ventilasi. Keadaan masih seperti tadi pas aku keluar. Semuanya kurasa aman. Nisa masih tidur membelakangiku, sedangkan badanku di bawah kasur Nisa. Karena memang aku tidur di bawah memakai kasur lipat. Tanpa lama-lama aku langsung melafalkan mantra. Dan ya, seperti magnet, kepala serta isinya tertarik masuk lagi ke dalam badanku. Sungguh aku sangat tenang malam ini karena aku bisa lolos. Walaupun di hati masih tergores luka, tapi benar kata ibu, aku harus mulai terbiasa. Mungkin inilah takdirku. Tidak terasa aku sudah menginap 10 hari di rumah Nisa. Aku pun sudah mencari buruanku sebanyak 2 kali. Dan yang aku rasakan, badanku semakin segar dan wajahku makin terlihat muda. Karena aku sudah mulai menerima semuanya, aku memutuskan untuk pulang ke rumah dan memaafkan ibu serta ayah. Biarkanlah aku menjalani hidup seperti ini, asal ibu bisa terbebas dari kutukan macam ini. Namun demikian masih ada terselip kekecewaan di hatiku yang mungkin akan sulit untuk dilupakan. Aku pun belum siap untuk tinggal bersama mereka lagi. Aku akan merasa canggung. Kita yang dulunya sedekat nadi sekarang akan berasa jauh langit dan bumi. Karena semenjak aku menjadi manusia kuyang, aku sudah jarang berkomunikasi dengan orang tuaku. Aku malas banyak bicara, apalagi harus manja-manja ke ayah dan ibu seperti dulu. Di sini pun aku dan Nisa jarang mengobrol, tidak seperti saat kita masih sekolah. Kami tipikal bestie yang sangat akrab dan kocak. Pasti Nisa merasa aneh dan curiga atas perubahan sikapku. Namun dia tidak memperlihatkannya. "Nis, aku hari ini mau pulang ke rumah. Nanti aku dijemput ayah. Terima kasih ya," ujarku saat kami tengah menonton televisi bersama. "Ya Mel, aku sendiri lagi dong. Padahal udah seneng banget ada temennya.
Sedih deh. Tutur Nisa begitupun denganku, tapi aku tidak mau membahayakannya jika terus berdekatan denganku, karena kami itu sekarang sudah berbeda. Iya Nis, maaf ya, soalnya aku udah baikan sama orang tuaku. Jadi mau gak mau aku harus pulang. Nanti deh kalau udah kerja aku bakal sering-sering main kesini ya. Oh, oke deh Mel. Oh ya, setelah turun ijazah, kamu rencana mau ngelamar kerja kemana Mel? Belum tahu nih, belum kepikiran juga sih Nis. Ya udah deh, nanti ketemu pas ngambil ijazah ya. Akhirnya aku dan Nisa saling berpelukan untuk beberapa saat sebelum akhirnya kami berpisah. Tiba-tiba di depan ada suara klakson motor, pasti itu ayah. Ayahku udah dateng Nis. Aku pamit ya. Maaf jika aku sering merepotkanmu. Nggak repot sama sekali kok Mel. Hati-hati di jalan ya. 20 menit berlalu, aku sudah sampai di rumah. Aku disambut ibu yang tersenyum manis ke arahku. Anakku, akhirnya kamu pulang nak. Sini peluk sayang, ucap ibu seraya memelukku. Ibu memelukku dengan begitu erat, begitupun dengan ayah. Aku hanya terdiam namun tidak juga menolak. Aku merasa sangat canggung dan aneh. Setelah itu aku langsung minta untuk masuk duluan untuk beristirahat. Rencananya setelah ijazah keluar, aku akan langsung berangkat ke kota untuk mencari pekerjaan dan berharap tidak akan kembali lagi ke sini. Terlalu banyak luka di sini. Aku merebahkan badanku ke kasur tanpa terasa aku terlelap. Namun aku bermimpi. Di dalam mimpiku itu, aku didatangi arwah nenekku. Dia membelakangiku sambil berkata, "Cu, maafkan nenek. Karena nenek hidupmu jadi seperti ini. Tolong terimalah keadaan ini. Ini sudah menjadi warisan keluarga kita turun-temurun." Seketika aku langsung terbangun dengan sedikit terperanjat. Rasanya bukan seperti mimpi. Mungkin nenek tahu kalau aku belum bisa menerima seutuhnya. Aku takut jika semua orang tahu dan aku akan dihakimi dan juga dijauhi. Malam ini adalah malam ketiga aku harus beraksi dan mencari tumbal. Malam ini adalah malam Selasa Kliwon dan sekarang baru pukul 9 malam. Aku akan keluar pukul 1 malam seperti biasanya. Tok 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 tok. Mel, ini ibu. Apa ibu boleh masuk? Iya, sahutku simpel. Lalu ibu mendekatiku dan duduk di ranjangku. Apa malam ini kamu sudah siap nak? Ya siap gak siap, karena sudah tuntutan bu. Malam ini pergilah bersama ibu. Ibu akan mengajarimu cara mencari makan yang benar dan juga rapi. Boleh? Baiklah, ibu akan kembali nanti malam. Melati yang dulu seakan sudah benar-benar lenyap dari diriku. Dulu aku seorang anak yang periang, humble, dan suka keramaian. Tapi sekarang aku menjadi Melati yang tertutup, jutek, bahkan ganas. Setelah ibu keluar, aku melanjutkan merebahan badan sambil berselancar di dunia maya. Aku sampai lupa bahwa aku memiliki kekasih, Iqbal namanya. Dia adalah kekasihku. Kami satu sekolahan. Semenjak lulus rasanya dia tidak ada menghubungiku. Saking frustasinya, aku sampai melupakan Iqbal
pria yang sangat kucintai. Akhirnya aku mencoba mencari akun sosmednya. Saat aku scroll dari atas sampai bawah, betapa kagetnya aku. Ternyata Iqbal mengkhianatiku. Pantas saja dia menghilang, dan tanpa rasa malu, yang merebut kekasihku adalah sahabatku sendiri, yaitu Yuna. Benar-benar mereka. Dua orang yang aku sayangi berani-beraninya berkhianat. Lihat saja pembalasanku. Aku sungguh tersulut emosi. Wajar saja karena aku sudah berpacaran dengan Iqbal selama 2 tahun lamanya. Dan mereka tanpa malu menstatuskan status pacaran di akun media sosial mereka masing-masing. Lihat saja Yuna, aku akan menunggumu malam ini. Hatiku dipenuhi amarah dan dendam. Beginilah jadinya jika kita jauh dari Tuhan kita. Aku menangis dalam gelapnya malam. Mengapa dengan waktu yang berdekatan musibah menimpaku satu persatu? Namun ada manfaatnya juga. Aku menjadi jelmaan kuyang karena aku bisa membalaskan rasa sakit hatiku ini. Waktu yang kutunggu pun sudah datang. Sekarang pukul 12:55 malam. Aku dan ibu sudah bersiap-siap untuk membaca mantra. Melepasan kepala pun dilakukan di kamarku. Sedangkan ayah sudah terlelap di kamarnya. Bu, apa kita sudah mendapatkan buruannya? Sudah, Mel. Ada 2 ibu hamil yang akan melahirkan malam ini. Ibu sudah memantaunya dari jauh hari. Namun, jaraknya agak berjauhan. Kamu ikut ibu terlebih dahulu memangsa ya. Dan lihatlah cara ibu mendapatkan buruan. Kamu harus belajar. Karena sebentar lagi, ibu akan terlepas dari ilmu ini. Baiklah, Bu. Akhirnya ibu melesat mendahuliku. Aku mengikutinya. Ternyata ibu sangat lihai di sini. Dia tidak merasa cemas sama sekali, mungkin karena sudah terbiasa. Ibu berhenti tepat di dekat pohon bambu yang rimbun, sedangkan di depan sana ada rumah kayu yang masih menggunakan bilik. Ibu mencari kesempatan untuk bisa masuk ke bawah rumah orang itu. Di luar rumahnya banyak sekali orang-orang yang sedang berjaga, sampai kami kesusahan untuk masuk. Saat mereka semua sedang lengah, ibu memberiku kode untuk mengikutinya. Kami berputar ke belakang rumah karena kebetulan di sini rumahnya jauh-jauh tidak berdempetan. Jadi aku dan ibu masih bisa lewat belakang, menyusuri samping rumah yang gelap. Saat sudah di belakang, kami masuk ke bawah rumah kayu itu. Tepat di atasnya ada kasur untuk si ibu melahirkan. Ada cairan yang menetes dari lantai kayunya. Ibu dengan sigap langsung menjilatinya. Ternyata itu darah si ibu dan air ketuban yang sudah pecah dan menjadi satu. Ibu sangat lahap memakan air itu, sedangkan aku menahan dahaga. Malu jika harus meminta kepada ibu, padahal sesungguhnya aku pun ingin. Feelingku sebagai kuyang sudah melekat. Ayo Mel, kamu juga butuh ini, bisik ibu. Malu tapi aku tidak tahan. Akhirnya aku juga mulai memakan itu. Begitu bau anyir namun aku suka. Entah rasa apa ini, yang jelas rasanya biasa saja. 1 menit berlalu. Ibu yang akan melahirkan itu mulai mengendan. Tanda waktunya sudah dekat. Aku dan ibu fokus mengintip dari celah-celah bilik itu, memantau pergerakan di dalam tanpa sedikit pun berkedip. Kami memantau untuk mengetahui akan dibawa kemana ari-ari bayi itu. Jangan sampai kehilangan jejak, takutnya keburu dikuburkan dan tidak akan bisa kami ambil lagi alias hangus. Aku dan ibu membuat skenario untuk nanti mengecoh orang-orang di sini. Tapi belum selesai berdiskusi, kami malah syok dengan obrolan di dalam sana. Sepertinya suara desisan kami ada yang mendengarnya. Kok saya dengar seperti ada desisan ular ya?
di bawah rumah ini," ucap seseorang di dalam sana. "Jangan-jangan ada kuyang. Ayo kita lihat." Suara langkah kaki mereka sangat nyaring, apalagi yang diinjak adalah rumah kayu. Karena di sini memang sudah terkenal dengan kuyangnya, jadi mereka mudah curiga. Mereka serempak akan mengecek ke bawah rumah. Aku dan ibu panik, sampai akhirnya ibu mengarahkanku untuk pergi ke dalam kebun belakang rumah ini. Jika telat 1 menit saja, kita sudah pasti tertangkap karena mereka mengepungku dari sana-sini. Untung ibu siagap. Mungkin ibu sudah biasa dengan keadaan-keadaan seperti ini, sampai-sampai selalu tidak kehabisan akal untuk mengatasinya. "Jantungku hampir saja copot, Bu." "Tenang saja, Nak. Selama ada ibu, tapi kamu harus bisa mengambil pelajaran dari sini untuk pembekalan kamu suatu saat nanti. Jika terjadi kondisi genting, ibu tidak akan selamanya mendampingi kamu." "Iya, Bu." Aku memalingkan wajah karena merasa sedih. Begitupun ibu, wajahnya sangat sendu, seperti ada gurat penyesalan di sana. Karena mereka tidak berhasil menemukan kami, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa desisan barusan memang berasal dari ular. Karena di sini sudah biasa ada ular berkeliaran. Maklum, kanan kiri masih kebun dan pohon-pohon yang rindang. Namun begitu mereka tetap waspada dan makin memperketat penjagaan. Sudah bukan lumrah di sini. Jika ada yang melahirkan atau baru melahirkan, akan dijaga para tetangga karena maraknya jelmaan kuyang pemakan bayi dan ari-ari. Dan tidak lain tidak bukan, jelmaan kuyang yang menjadi teror di sini adalah ibuku sendiri. "Gimana ini, Bu? Lihat, di sana semakin ramai orang. Bagaimana kita masuk?" tanyaku mulai gelisah. "Tenang saja, Nak." 15 menit memantau, akhirnya keluarlah 3 lelaki parubaya dengan membawa kendi di salah satu tangan mereka. Sepertinya itu ari-ari yang akan dikuburkan. Dia didampingi, mungkin takut ari-arinya dicuri jelmaan kuyang. Namun ibu tidak habis akal. "Ayo, Nak, kita jalankan strategi yang tadi," ucap ibu. Aku langsung melesat ke udara dan hinggap tepat di atas bapak-bapak itu. Mereka kaget dengan kehadiranku. Karena jarak yang tidak begitu jauh, mereka bisa melihat wujudku dengan sempurna. Lalu aku terbang mendekati jendela kamar wanita yang habis melahirkan tadi. Tujuannya untuk mengecoh mereka, dan benar saja mereka langsung panik. Akhirnya mereka mengejarku. Jaraknya begitu dekat, mereka pikir karena kuyangnya sedang mereka kejar, jadi ari-ari akan aman walau ditinggal. Nyatanya dengan sigap ibu langsung mengambilnya. Setelah mengetahui itu, aku langsung meninggikan terbangku, lalu melesat pergi bersama ibu. Mereka ingin mengejarku, namun kehilangan jejak karena kami terbang begitu jauh. Dan semakin jauh wujud kami akan berubah menjadi bola api saja. Saat bapak-bapak itu balik lagi, betapa kagetnya mereka karena ari-arinya menghilang. Mengapa bisa? Apakah kuyang di sini ada 2? Tentu benar saja. Aku dan ibu bersembunyi di rumah kosong di kampung sebelah. Kami membagi ari-arinya menjadi 2 dan menikmatinya bersama. "Apa kamu sudah siap, Nak? Ke tempat yang kedua, kita nggak boleh gagal." "Siap, Bu. Sebentar lagi subuh soalnya." Mangsa kita kali ini rumahnya lebih jauh dari yang sebelumnya. Rumahnya juga bukan dari kayu, melainkan rumah mewah. Karena kami tidak bisa bersembunyi di bawah, kami menunggu di atas genteng. Namun tanpa aku dan ibu sadari, dari tadi ada yang sedang memperhatikan gerakan kami. Dari rumah sebelah,
Apakah aku dan ibu akan ketahuan kali ini? Apakah riwayat kami akan habis kali ini? Orang itu adalah kakek Halang, sesepuh di kampung ini, dan dipercayai juga menganut ilmu putih karena dia bisa menyembuhkan orang sakit yang tidak wajar. Dan banyak juga yang bertanya pada dia. Dan semuanya sesuai. Orang itu menatap kami lekat dari balik jendela rumahnya. Ibu yang mengetahui kakek itu sedang memperhatikan kami langsung mengambil tindakan. "Nak, jangan membalikkan badan ya. Ayo ikuti ibu. Ada orang yang sedang memperhatikan kita," ujar ibu yang membuatku panas dingin. Akhirnya aku membuntuti ibu yang pergi melayang ke jejaran pohon bambu tanpa aku menoleh sedikit pun ke belakang karena jujur aku sangat takut akan ketahuan. "Nah, kayaknya malam ini kita cuma dapat satu buruan. Tidak apa-apa ya nak. Ibu rasa ibu hamil ini diawasi oleh kakek-kakek tadi yang memperhatikan kita. Jadi sebaiknya kita lekas pulang." "Ya, padahal Melati masih lapar, Bu. Tapi ya sudahlah. Oh iya, Bu. Ibu pulanglah duluan. Melati masih ada urusan," pintaku. Aku tidak lupa malam ini akan ke rumah Yuna untuk sedikit bermain dengannya. "Nak, mau kemana? Jangan cari gara-gara sayang. Ini sangat berbahaya. Sebaiknya kita langsung pulang. Sudah memasuki jam 2:30. "Sebentar saja Bu, gak jauh kok. Melati mau keliling saja mencari mangsa buat kita nanti." "Baiklah, jangan lama-lama. Ibu tunggu di rumah ya." Ibu langsung melesat pergi sebelum aku menjawab. Akibat gagal mendapatkan buruan kedua, aku jadi semakin marah. Mudah-mudahan Yuna bisa jadi pelampiasan amarahku. Tahu aku menggelegar di gelapnya malam. 5 menit berlalu, aku sudah sampai tepat di belakang rumah Yuna. Memang kami masih satu desa, cuma beda kampung. Kalau jalan kaki bisa 10 menit, mungkin karena aku melesat rasanya lebih sebentar. Aku lihat di kediaman Yuna sudah sangat sepi. Lampu ruangan tamu sudah gelap. Aku menyisiri tembok rumah Yuna sambil mencari letak kamarnya yang berada di depan sana. Hidungku berhasil mengendus keberadaan Yuna. Sekarang aku sudah berada di bawah jendela kamarnya. Aku mengelip terlebih dahulu dari ventilasi jendela Yuna. Rupanya dia sudah tertidur pulas. Seperti ada magnet yang menarikku. Aku langsung masuk ke dalam kamar Yuna melalui celah-celah ventilasi. Hidungku semakin liar mencari asal magnet itu, yang ternyata dari arah celana dalam Yuna. Sepertinya dia sedang menstruasi karena darahnya cukup menarik indera penciumanku. Sungguh menggugah seleraku dan aku harus mendapatkannya. Ini balasan atas perbuatan Yuna padaku. Pertama-tama, aku memakai ilmuku terlebih dahulu untuk mengikat kedua tangan dan kakinya, kemudian membekap mulutnya dengan baju. Namun saat ku bekap, rupanya dia terbangun. Saat melihatku, dia menjerit ketakutan. Namun kasihan, tidak ada suara sedikit pun yang keluar. Dia tidak mengenaliku dengan wajahku yang saat ini yang sudah sangat berbeda. Dengan kasar aku merobek celananya, memakai kekuatan gaibku, lalu menarik pembalut yang tengah ia pakai, lalu menjilatinya di depan orangnya sendiri hingga membuat Yuna begitu ketakutan. Namun ini belum setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Setelah darah yang ada di pembalut itu sudah habis dan kering, aku langsung mendekatkan wajahku ke arah Yuna, lalu menyedot semua darahnya hingga membuatnya terkulai lemas serta pucat. Sampai akhirnya dia tidak sadarkan diri. Aku langsung tertawa penuh kemenangan.
dan langsung pergi melesat ke awang-awang. Begitu senangnya hatiku malam ini bisa membalas sakit hati ini. Dia mati pun sungguh aku tidak peduli. Itulah sebabnya jika bermain-main denganku, tinggal Iqbal yang harus aku balas juga pengkhianatannya. Namun tidak bisa sekarang karena waktu semakin dini. Aku harus segera pulang sebelum fajar menyingsing. Tunggu saja giliranmu, Bal, ucapku. Bersambung.